Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali kedatangan tamu yang luar biasa di Poddar, podcastnya Darul Armina. Kita kedatangan tamu yang beyond the expectation ya. Ini luar biasa ini. Ada Bang Nanda dari Sebiru Renjana. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Jadi ini panggilnya Abang atau Master Chef nih? Panggil nama aja nggak apa-apa Bang. Bang Nanda aja lah. Boleh, biar boleh, lebih sopan ya insyaallah. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak udah datang ke podcast kita. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan nilai-nilai baru yang teman-teman di khususnya Kota Bengkulu bisa mendengar, kemudian bisa mudah-mudahan merubah mindset, pola pikir untuk lebih semangat lagi setiap harinya, baik itu tentang aktivitas sehari-hari maupun usaha yang akan kita lalui. Kita hari ini akan berbicara tentang kuliner. Nah, jadi F&B yang food and beverage ya. Nah, ini ada Sebiru Renjana. Bang Nanda, kenapa kepikiran buat Sebiru Renjana? Awalnya itu kan saya dulu kuliahnya di Jogja Bang. Terus pas balik ke Bengkulu di tahun-tahun 2018 itu saya liburan gitu kan, waktu liburan balik ke Bengkulu pengen cari tempat nongkrong pada saat itu ya. Pengen cari tempat nongkrong tapi bingung karena pilihan belum terlalu banyak. Yang ada pada saat itu tuh adalah tempat nongkrong cukup banyak tapi yang sesuai dengan selera ataupun dengan apa yang ada sudah saya lihat di luar itu kok belum ada gitu kan. Makanya ketemu sama teman. Kebetulan Sebiru Renjana itu kan saya sama teman saya, partner saya namanya Fajar gitu. Ngobrol sama Fajar, kayaknya kita coba deh bikin yuk gitu kan, tempat nongkrong kecil-kecilan buat kita ngopi, buat kita nongkrong, kita aja gitu kan. Awalnya itu cuma pengen bikin atau menghadirkan pilihan tempat nongkrong lah di Bengkulu gitu kan. Skalanya kecil, yang penting bisa santai, bisa ngopi, bisa nongkrong kayak gitu aja sebenarnya Bang. Waktu itu di Jogja ya? Sekolah di Jogja. Ya. Jurusan apa waktu itu? Waduh, kalau jurusan sebenarnya mungkin nanti beberapa orang akan cukup kaget gitu kan. Cukup jauh soalnya dengan apa yang aku tekuni sekarang gitu. Dulu teknik elektro. Nah, si Bang Fajar itu di Jogja juga atau gimana? Nah, kebetulan si Fajar juga dia sekolah di Jogja dan memang yang sangat beririsan tuh sebenarnya jurusan Fajar. Si Fajar memang sudah sekolah di sekolah pariwisata. Jadi memang jurusannya itu memang udah familiar lah dengan F&B kayak gitu. Di mana waktu itu di Jogja sekolah pariwisata, ingat nggak? Stipram kalau saya nggak salah ya. Stipram ya. Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo. Oh, Ambarukmo ya. Kalau saya nggak salah ya. Banyak orang Bengkulu di sana. Banyak orang situ. Nah, jadi ceritanya balik dari kuliah. Ini waktu liburan atau udah selesai kuliah? Waktu liburan ya. Pengen ngopi, ternyata referensi kafe di Bengkulu belum terlalu banyak. Sehingga ini berarti ini ngobrol sama si Bang Fajar ini pada saat liburan ya, belum selesai kuliah ya? Belum selesai kuliah. Kalau Fajar udah selesai pada saat itu, kalau aku belum. Jadi aku balik main ke tempat Fajar, ngobrol lah, nongkrong di mana yuk, gitu kan. Beberapa pilihan, tapi kayaknya nggak cocok gitu kan. Cocok. Makanya terbesit, ya udah nih, coba kita bikin aja. Tapi ada nggak waktu ngobrol sama Bang Fajar itu keliling-keliling Kota Bengkulu, ada nggak kafe yang kira-kira hampir mirip seperti apa yang ingin dibuat? Kalau hampir mirip ada Bang. Tapi kalau yang nggak apa-apa kayaknya sebut itu ya. Waktu itu kemana itu? Dulu mungkin ada namanya Kopi Luwak kali. Kopi Luwak itu di mana? Kedai Kopi Luwak kayaknya di Nusa Indah kalau aku nggak salah. Nusa Indah. Sama Aloha. Yang di pantai. Iya, gitu. Berarti untuk nongkrong kali. Itu termasuk kafe yang pada saat itu jadi referensi untuk hangout ya. Jadi pengen buat sejenis-jenis seperti itu ya waktu itu ya. Malah pengen bikinnya pilihan baru Bang. Pilihan baru ya. Dengan nuansa atau vibe yang lain. Yang beda ya. Yang beda. Bawa ini adaptasi dari Jogja ya. Benar ya, kayak gitu. Kemudian ini menarik ini sebenarnya, ini saya harap ini jadi podcast terpanjang ini karena kita mengulik lebih dalam ini tentang Sebiru Renjana. Kemudian waktu itu tidak langsung terrealisasi kan, karena pada saat itu masih kuliah. Masih kuliah, benar belum. Gimana selanjutnya? Itu baru omongan apa ya, rencana-rencana awal aja. Ibaratnya itu baru omongan-omongan aja gitu kan. Bikin yuk gitu. 2018 lah tuh berjalan lah waktu kan.
2019 saya beneran balik selesai. Pada saat itu COVID mulai COVID lah. Akhir ya itu kayaknya 2019. Iya, akhir 2019. Terus ngobrol lagi, balik lagi ke pembicaraan rencana buat tempat nongkrong itu kan. Tapi waktu itu modal belum punya, terus masih takut-takut awalnya kan, Bang. Tapi kalau nggak dimulai, ini nggak bakal jadi-jadi. Ya, jadi rencana aja. Bener. Akhirnya kami coba gimana kalau kita tes produk aja dulu. Kita bikin produk, kita jual. Jadi kami dulu bikin produk kopi susu botolan awalnya. Kopi susu botolan. Benar. Yang dulu 2019 itu akhir. Ada. Iya, kopi susu. Kan lagi tren tuh, Bang. Dulu kan kopi susu literan yang pakai botol gitu kan. Akhirnya kami coba gimana kalau memang pengen bikin gitu kan, pengen bikin tempat nongkrong, kita coba dulu produknya. Coba produknya. Apa namanya itu, kami bikinlah tuh kopi susu botolan di akhir 2019. Jadi jualnya online, pre-order itu. Jadi, bagaimana hasilnya? Waduh, luar biasa Bang. Kami titip juga tuh. Kami titip di salah satu tempat jual makanan. Boleh sebut tak? Boleh. Soalnya itu cukup proses perjalanan bermanfaat, ya? Boleh, berpengaruh gitu kan. Boleh. Di salah satu tempat jual makanan namanya Mozalicious kalau saya nggak salah tempatnya. Jadi kami titip di situ. Dalam 1 minggu kami titip 10 botol. Alhamdulillah banget tuh Bang, dalam seminggu itu sisa 2 botol. Wah, alhamdulillah. Berarti ini diterima sisa 3 botol gitu kan. Walaupun dalam seminggu gitu kan, berarti kan 1 hari ada lah gitu. Beberapa orang yang beli itu apa namanya tuh mention gitu kan. Kami sudah juga coba bikin Instagramnya waktu itu kan mention, dan mereka suka. Untuk yang beli tuh udah mulai suka gitu kan. Wah, ini kayaknya produk kita untuk orang yang beli disukai. Gitu kan. Tinggal bagaimana kita menyebarluaskan informasi bahwasanya kita punya produk. Apa waktu itu beda kopi susunya Bang Nanda sama Bang Fajar buat ini dengan kopi susu yang lain? Kalau menurut pada saat itu pertama memang kami itu di flavornya Bang, di rasanya kami cari rasa yang belum ada, rasa yang yang belum familiar lah, tapi sepertinya acceptable sama orang-orang. Jadi waktu itu kalau saya lupa ya, saya kalau nggak salah itu tuh ada rasa pandan sama kayak rasa kahlua, satunya lagi tuh kahlua. Iya. Apa itu Bang? Kahlua itu dia dulu tuh ada kopi susu ram regal yang hits banget Bang. Pada saat di tahun-tahun itu ya. Kami cari yang mirip tapi beda. Gitu. Modifikasi lah. Iya, modifikasi jenis yang lain dari ram gitu kan. Jadi kami pilihlah kahlua. Terus ada juga kopi susu basic sih, kopi susu pisang gitu. Jadi 3 itu yang kami jual secara botolan pada yang diterima dari 3 jenis itu yang paling laku pada saat itu? Pada saat itu tuh yang pisang sama kahlua. Pada saat itu ya. Jadi kalau kita jual kalau kita titip 10 itu biasanya yang 2 kahlua itu yang habis. Sisanya tuh yang satunya lagi yang pandan tadi. Jadi dari kopi susu ya. Dari kopi susu ini botolan. By the way ini Bang Fajar ini teman dari kecil atau ketemu di mana ya? Nah, itu menarik juga tuh Bang. Sebenarnya kami itu sudah satu SMA. Saya dulu sekolahnya di SMA Negeri 7 kan, di Lingkar Barat. Sudah satu SMA sama Fajar, sudah kenal di situ, berteman. Tapi bukan berteman dekat gitu kan. Terus sama-sama kuliah di Jogja ternyata. Tapi nggak pernah ketemu tuh Bang. Nggak pernah ketemu di Jogja tuh. Fajar kan dia kuliahnya di Ambarukmo ya. Saya kuliahnya dulu S1-nya di UMY. Jadi cukup jauh jaraknya. Jadi kami jarang main. Bukan jarang main sih, nggak pernah ketemu sama sekali. Ketemunya lagi itu ya pertama kali di 2018 ketika sama-sama balik Bengkulu. Si Fajar udah selesai, saya lagi liburan, ketemu. Ngobrol beberapa hari, suka ngobrol sampai malam. Akhirnya itu tadi. Berarti ini didasari pertemanan SMA saja ya. Bener. Berarti artinya kan kedekatan ketika kuliah pun nggak ada ya? Tidak sama sekali. Oh, berarti apa ya? Chemistry ini didapat waktu SMA ya? Apa sebelumnya juga udah kenal? Belum juga sih kalau dibilang chemistry-nya ada di SMA. Chemistry-nya malah mulai mau dibangun ketika 2018 Tapi itu. Tapi kok percaya bisa jadi partner bisnis? Pada saat itu melihat Fajar itu bukan Fajar waktu SMA lagi. Oh, udah ada visi misi ya. Terus juga apa ya, kalau pada saat itu kan saya di Jogja juga udah mulai kalau kata orang tuh udah mulai belajar agama gitu Bang. Menurut saya
kalau orang udah belajar agama juga, kayaknya lebih mudah dipercaya. Nah, Fajar udah di fase itu juga pada saat itu. Jadi kayaknya kalau mau curang katakanlah seperti itu kan Bang, enggak deh. Agak kecil lah kemungkinannya gitu. Walaupun ada ya. Walaupun ada tetap ada. Belum nanti mudah-mudahan Bang Fajar konsisten ya pertemanan ini, kemudian pada bisnis ini berlanjut terus lah. Insya Allah. Pengembangan yang lebih besar lagi. Insya Allah. Jadi itu ya, ternyata ini dari kopi susu. Bener. Ya? Nah setelah itu gimana? Setelah itu setelah kopi susu mulai kan berjalan terus. Di akhir 2019 di awal 2020 mulai itu kan ini kayaknya kita bikin beneran deh, yuk lah gitu kan, tempat kecil aja nggak apa-apa gitu kan, kecil aja nggak apa-apa gitu. Pada saat itu juga saya sebenarnya niatnya pengen punya sampingan pada saat itu Bang, karena kan waktu saya pulang ke Bengkulu saya udah kerja juga gitu kan di sebuah perusahaan swasta kontraktor listrik kayak gitu, karena kan saya biasanya kan teknik elektro tadi kan, ada deh buat nambah uang jajan, pikirnya gitu kan Bang. Cari sampingan, buka tempat nongkrong kecil-kecilan atau seenggak-enggaknya booth kayak gitu. Awalnya tuh pengennya kayak gitu Bang, cukup booth kecil-kecilan aja. Cari kesana kesini gitu kan, nggak ketemu tempat, cukup panjang itu pencarian. Survei tempatnya cukup panjang itu pencarian tempat. Akhirnya di Juli atau Agustus 2020 itu ketemu tempat di daerah Pasar Melintang, di dekat Butinara kalau teman-teman tahunya itu palingnya. Di situ ada rumah dikontrakan. Pada saat itu ditanya, dikontak, ternyata boleh. Tanya-tanya segala macam, harga segala macam cocok pada saat itu. Boleh spill Bang, waktu itu kontrakannya segala macam berapa waktu itu budgetnya? Waktu itu kami dapat cukup murah Bang. Kami dapat untuk kontrak 3 tahun pada di awal. Kalau 10 juta. 3 tahun 10 juta. 10 juta per tahunnya. Per tahun. Ya. Jadi 3 tahun itu 30 juta. Kalau saya nggak salah ya benar sih 30 juta itu per. Itu boleh dicicil waktu itu. Pembayarannya 2 kali. Oh 2 kali. Berarti 15 ya. 15. Masih Masih cukup terjangkau ya untuk orang yang memang mau buka usaha ya, kan pada saat itu. Tapi by the way, ini kan katanya di Juli 2020 ya. Itu kan kalau nggak salah itu kan COVID ya? Bener. Itu gimana memutuskan untuk kontrak rumah yang notabene-nya memang kita nggak boleh keluar waktu itu kan, ada apa ya istilahnya PSBB. Karantina atau PSBB ya. PSBB. Kok bisa kepikiran buat ngeluarin uang ngontrak rumah buat ini? Apa tuh? Gimana? Ya? Dulu kayaknya kalau saya pribadi saya nggak belum terfikirkan untuk dampak. Kalau misalnya ngontrak gitu kan, terus ternyata nanti usahanya kayak gimana gitu kan. Kayaknya karena dorongan pengen buka usaha lebih besar daripada ketakutannya. Ya udah deh kita. Tapi jadi pertimbangan nggak? Maksudnya kan orang-orang nggak boleh keluar. Pada saat itu udah boleh keluar. Di Bengkulu waktu itu di tahun itu belum seketat di luar kota. Kalau dan kami pun berharapnya ya udah deh, kita kan punya tempat kecil nggak terlalu besar. Jadi harapan kita orang belanja bawa pulang, belanja bawa pulang. Kalaupun ada yang duduk atau nongkrong ya sedikit lah kayak gitu. Paling 4 atau 8 orang kayak gitu. Artinya waktu Covid itu tuh larangan yang masif itu belum nyampe. Belum nyampe di Bengkulu. Kan kita buka rencananya itu secara ofisial tuh di 2021 Januari. Dan itu pun di Bengkulu belum ada larangan yang seketat di luar. PSBB pun belum ada gitu. Nah, pada saat selanjutnya udah pindah ke di daerah mana tadi? Di Pasar Melintang. Pasar Melintang. Nah, gimana situasi usahanya? Kita tuh buka sebenarnya pengen bukanya pertengahan Januari. Tapi kan kita udah mulai siap-siap dari awal Januari, tanggal 5 Januari tuh, saya ingat betul. Terus ada salah satu teman akrab saya di SMA mampir, datang bawa teman-temannya, komunitas sepeda pada saat itu. Terus dia datang bawa teman-temannya, ada nggak yang bisa dijual? Dia bilang kan, wah kami belum siap-siap nih, gitu kan. Pas ini ya, baru cleaning gitu. Dia bilang, apa aja lah yang bisa dijual buat teman-teman aku tuh udah datang. Dia bilang kan, terus bilang sama Fajar kan, ya gimana nih? Ya udah deh, jual aja. Jual harga modal aja gitu. Sekalian uji coba gitu kan. Jadi itulah langsung bikin minuman.
belum menentukan menu tuh pada saat itu Bang. Apa yang ada bahan baku dijual aja dulu. Alhamdulillah ininya apa namanya tuh respon dari mereka positif. Wah enak nih Bang, wah ini enak nih Bang, ini apa namanya? Belum ada namanya. Orang belum jadi menu gitu. Iya, betul. Pada saat itu kan. Waktu itu minuman apa ada makanan juga? Baru minuman. Oh minuman ya. Baru minuman karena kita memang fokusnya di awal tuh pengen jual kopi susu. Oh jadi, yang awal ya. Iya, jadi kan di Renjana itu konsepnya pengen tempat ngopi aja. Paling makanan cemilan pada saat itu. Jalan tuh beberapa hari, terus 3 hari 4 hari kan, baru mutusin kapan nih kita mau buka secara ofisial nih kan, gitu kan. Pertengahan aja deh. Cocok lagi lah pada saat itu tanggal 21 aja karena 2021. Januari 21 ya? bulan 1 2021. Oh, cocok lagi. Jadi secara ofisial kita buka tanggal 21 bulan 1 2021. Pada saat itu kita jual semua produk cuma 12.000. All item 12.000. 12.000 apapun kalian cukup bayar 12.000 aja gitu kan. Terus dapat respon kan dari beberapa orang, wah jual minuman kayak gini 12.000 dia murah banget dia bilang kan. Maksudnya pada saat itu kita udah mikirin packaging Bang. Kita udah pakai cup yang tanpa yang strawless lid, yang nggak pakai sedotan lagi tuh Bang, yang langsung ada bukaannya tuh buat gitu ya, langsung itu. Terus kata mereka ini terlalu premium untuk 12.000 ketebalan cup segala macamnya. Ya, akhirnya mikir lagi. Enggak, kita mikir menurut kita sih dengan masuk aja. Memang untuk grand opening kita kan cuma pengen memperkenalkan produk, memang udah siap untuk tidak untung pada saat itu gitu kan. Dan kalaupun nanti dijual secara produk dengan harga normal mungkin sekitar 20 sampai 25.000 untuknya udah cukup kok gitu pada saat itu. Itulah grand openingnya itu. Jadi grand opening di 21 Januari 2021. Benar. Itu sudah ada nama Renjana ini atau belum? Sudah ada Bang, sudah ada. Namanya Sebiru Renjana. Pada saat itu belum ada Sebirunya. Oh, proses nama nih gimana nih? Oke, proses nama. Sebenarnya banyak pada saat itu kan pilihan nama tuh ada dulu yang mengarah ke apa namanya tuh jam. Karena dulu kan ada 16.20 kan pada saat itu kan lagi senja-senjanya tuh anak-anak kan. Jadi ada mulai ke situ, terus ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Terus saya ingat dulu saya pernah baca buku ada kata Renjana kayaknya lucu gitu kan. Kayaknya bisa dimaknai banyak hal gitu kan, karena artinya sendiri kan hasrat, keinginan untuk kembali gitu kan, pokoknya perasaan hati yang cukup kuat untuk sesuatu. Saya bilang ke Fajar kayak gimana kalau kalau namanya Renjana gitu kan. Oh udah bagus juga tuh Fajar kan. Jarang ditemui di mana-mana gitu kan, apalagi di Bengkulu kayaknya belum pernah gitu kan, belum pernah, nggak terlalu familiar tapi kayaknya mudah diingat ya, gitu betul. Kan namanya bikinnya Renjana. Terus kenapa Sebiru? Pada saat itu pengen bikin nama Instagramnya kan Bang, Renjana. Ternyata udah ada. Oh, yang di Bengkulu? Bukan di Bengkulu, di luar. Terus apa ya membedakannya itu gitu? Itu di tanggal itu 21 Januari itu yang Sebiru itu belum ada ya? Baru Renjana aja? Kalau di bulan Januarinya tuh Sebiru Renjana udah ada juga. Karena kita bikin Instagramnya itu mulai dari kopi botolan tadi. Udah namanya Sebiru Renjana. Sebiru Renjana benar. Tapi kami pengen memperkenalkannya sebagai Renjana aja. Karena Sebirunya ini cuma imbuhan aja ibaratnya tuh Bang. Karena kita nggak bisa bikin Instagramnya cuma Renjana, jadi kami carilah kata penambahnya apa ya. Kebetulan aku sama Fajar sama-sama suka warna biru waktu itu. Masa biru Renjana? Apa ya? Yang representasikan biru-biru banget tapi ya Sebiru kali ya. Udah Sebiru Renjana. Jadi kalau Sebirunya tuh nggak ada filosofinya sebenarnya. Oh nggak ada, cuma apa? Cari kata yang lebih gampang diingat. Kata tambahan untuk Renjananya tadi kan supaya bisa dibikin jadi akun Instagram. Kebetulan suka warna biru. Lebih enak dengernya Sebiru Renjana ya. Kalau seandainya suka sama-sama yang warna lain bisa jadi semerah Renjana. Terus hijau Renjana. Sehitam Renjana. Bagus juga sebenarnya. Tapi ternyata ini rezekinya di Sebiru Renjana. Masya Allah. Jadi di 2021 sudah nama Sebiru Renjana. Sebiru Renjana. Iya, tapi kami tetap mau memperkenalkannya sebagai Renjana aja. Ini cuma gara-gara apa namanya ada akun ya, namanya Renjana. Di mana waktu itu akun tuh?
Ternyata banyak sih Bang, ada yang penginapan di nggak Airbnb aja. Ada juga sih rencana kopi kayak gitu segala macam ada juga gitu. Oke, baik, luar biasa ini. Udah baru awalnya aja udah panjang. Ya, ini kayaknya prosesnya ini pertama kali nih cerita ini detail. Baru pertama kali. Belum pernah sih cerita di mana-mana. Jangan skip ini pendengar atau yang nonton podcast ini cerita detail ini. Ini pertanyaan kita ini dulu nih, skip dulu nih. Terus setelah pembukaan, grand opening, nah proses itu berjalan seperti apa itu si Renjana ya? Oke, terus kan ternyata kan si COVID-19 ini itu semakin menjadi-jadi kan Bang di 2021 gitu. Sebulan pertama setelah pembukaan kan mulai rame gitu kan, mulai rame dengan teman-teman yang tadi di bawah teman saya SMA tadi kan, terus beberapa pelanggan baru yang kenal karena grand opening tadi. Terus mulai COVID, mulai pembatasan kan, untuk orang keluar rumah juga semakin terbatas gitu. Di situ kami mulai rasanya berat sekali gitu. Kami pernah itu yang paling berat. Memang alhamdulillah belum pernah yang nggak pernah terjual satu produk pun. Tapi pernah satu hari yang terjual cuma satu. Benar-benar satu produk itu. Kami kan bukanya tuh dulu dari jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam. Jadi dari sore sampai sampai jam 11 malam aja. Itu cuma satu produk. Pernah juga cuma satu orang yang datang, itu pun ternyata ojek online pada saat itu. Itu dia beli 2 produk. Jadi kalau kata orang melihat yang sekarang mungkin kan enak Renjana sekarang gitu kan, nggak perlu pakai publikasi lagi. Dulunya susah banget. Mereka nggak lihat dulunya gitu kan. Kami pernah juga sehari kami juga pernah menerapkan untuk karyawannya tuh sehari libur sehari masuk, sehari libur sehari masuk. Waktu itu berapa tim di Renjana? Kita mulai itu dari 5 orang termasuk saya sama Fajar. Berarti 3 tambahan. Berarti tambahannya di kitchen? Di kitchen 1 orang gitu kan, di barnya ada 1 orang, di server atau si waitersnya 1 orang. Oh, 1 orang. Jadi total 5 ya. Jadi 5 orang. Jadi waktu pada saat COVID itu menyesuaikan nih teman-teman. Menyesuaikan jadinya Bang. Masuk. Iya, karena kalau mau dibayar full, masuk terus gitu kan, harusnya kan pendapatannya juga harus naik. Ternyata kan lagi sepi. Lagi sepi-sepi banget itu Bang. Itu berlangsung berapa lama? Sampai menjelang Ramadan terasa tuh Bang. Berarti ini bulan berapa nih? Dulu dari kita Ramadan kayaknya tuh Juni kayaknya, apa Mei ya, saya lupa itu. Anggaplah misalnya Ramadan berarti dari grand opening dari Februari sampai Ramadan itu lumayan berat itu. Oh, berarti baru 1 bulan mulai rame. COVID tadi drop lagi. Drop lagi gitu kan. Sampai Ramadan. Di Ramadan kita lumayan merasakan keramaian lagi kan. Lagi ya. Karena kan orang ternyata walaupun dibatasin ternyata masih juga masih ngeyel juga buat bukber gitu kan. Lumayan tuh kerasa wah ini ternyata kita udah dapat penghasilannya cukup stabil lagi gitu kan. Setelah Ramadan balik lagi Bang. COVID masih berlanjut kan. Apa itu ya istilahnya kemarin tuh, pokoknya gelombang keduanya gitu. Yang lebih ekstrim ketat, lagi. Yang lebih ketat di Bengkulu. Sampai di Renjana tuh beberapa kali didatangin petugas. Alhamdulillah bukan untuk pengusiran, tapi untuk penyuluhan bahwasanya boleh jaga jarak, tapi jaga jarak ya gitu. Bagaimana Abang dan Bang Nanda sama Bang Fajar ini meyakinkan 3 orang ini untuk bertahan di kala sedih ini kan? Artinya dalam proses ini kan satu orang, kemudian nanti kamu libur ya, besok kamu masuk. Ini kan ada yang bisa nerima, ada yang enggak kan? Anggaplah sekarang yang nerima itu, kenapa dia bisa nerima waktu itu? Saya juga nggak tahu secara pasti kenapa ya Bang. Cuma dulu pendekatannya memang kami itu tidak pernah memperlakukan mereka sebagai dalam tanda kutip pekerja. Kami memperlakukan mereka sebagai adik-adik kami gitu kan. Karena pada saat itu memang Renjana yang di tempat yang lama semua pekerjanya itu perempuan. Gitu kan. Kenapa perempuan kayaknya lebih mudah diatur sih saudara. Iya ya. Kenapa persepsi di luar sini kayaknya yang perempuan yang susah diatur? Oh, berarti alhamdulillah nih dapat rezeki nih. Karena perempuan kan lebih nggak terlalu nggak terlalu berontak lah. Kalau cowok kadang kalau ditegur takutnya nanti malah berantem kan. Kita kan sama-sama laki-laki, makanya kami dulu memilih perempuan aja gitu. Ternyata yang 3 orang ini alhamdulillah banget pengertiannya luar biasa Bang. Kami kasih tahu bahwasanya ini Renjana tuh seperti ini, kalian akan
semoga kalian akan dapat banyak pelajaran dari rencana. Kebetulan 3 orang ini orang-orang yang belum pernah bekerja sebelumnya, tapi pengen dapat pengalaman atau pelajaran-pelajaran yang baru gitu kan. Kebetulan mereka tuh beberapa orangnya adalah mahasiswa aktif yang sedang kuliah. Iya, yang sedang kuliah, tapi kan di zaman Covid kan mereka kan semuanya offline gitu. Sama juga jam 4 kan, artinya udah selesai juga. Jadi di rencana pun pada saat itu kami tuh membebaskan mereka untuk belajar semuanya, Bang. Maupun mereka ditempatkan di posisi dapur gitu kan. Belajar bar ternyata di bar pun boleh gitu kan. Kan di antara saya sama Fajar, itu kan Fajar yang lebih paham terkait teknis bar segala macam gitu kan. Fajar dengan senang hati sekali untuk mengajari mereka bagaimana cara membuat kopi, bagaimana cara menyeduh kopi yang ideal gitu pada saat itu. Mungkin itu ya yang mereka senangi gitu kan. Di sini bisa dapat hal baru gitu kan. Tidak dibatasi untuk belajar banyak hal karena beberapa orang cerita kalau dia bekerja di satu posisi dia nggak boleh masuk di sini, dia nggak boleh masuk di sini. Benar sekali sebenarnya. Takutnya kan mengganggu station masing-masing kan, Bang. Misalnya dia di dapur tiba-tiba masuk ke bar, takutnya nanti anak bar terganggu. Tapi kalau kami sih fleksibel aja. Kalau waktunya bisa gitu kan silakan buat. Jadi ini ya, mereka merasa mereka dikasih ruang ya untuk berkembang ya. Mungkin itu sih alasan mereka mau setia untuk menemani Renjana pada saat itu. Kemudian mulai ini gelombang kedua ya. Berapa lama tuh sampai itu gelombang kedua? Sampai akhir tahun 2021 tuh, Bang. 2021 mungkin di September Oktober tuh baru mulai kayaknya orang udah mulai gak peduli sama Covid pada saat itu kan. Baru mulai itu ternyata orang-orang yang suka sama Renjana mulai datang. Mulai dari pelanggan yang udah tahu Renjana dari awal sama pelanggan-pelanggan baru itu mulai datang. Ini yang mereka datang ini lebih banyak mereka karena beverage-nya, minumannya atau ke makanannya? Kayaknya karena pada saat itu kita nggak punya makanan yang dalam tanda kutip spesial banget. Bisa jadi karena minumannya atau keramah tamahan teman-teman Renjana, atau juga bisa jadi karena ruang tempat yang dibangun, tempat yang dibuat oleh Renjana kan pada saat itu bisa dikatakan pilihan yang baru, suasana yang baru pada saat itu, pada saat itu kayaknya belum terlalu banyak mungkin ya Bang, kalau saya nggak salah gitu pada saat itu. Oh, berarti ini mulai balik lagi. Kalau spekulasinya pada saat itu karena makanannya belum banyak, berarti mereka repeatnya itu by minuman ya. Bisa jadi. Sama juga ada indikasi dari interior eksterior tawarannya, atau ini yang lebih penting lagi nih, hospitality karyawan ya, keramah tamahan tim ya, nyambut. Memang modal utama kita terjun ke dunia food and beverage ini memang ramah tamah. Benar. Kita kadang makanannya enak, ramah tamahnya kurang. Aduh, kayak nggak mau balik lagi. Soalnya saya selalu tekankan juga ke teman-teman sampai sekarang pun. Coba deh kalian posisikan ke diri kalian gitu kan. Kalau kalian datang ke tempat makan, ini kondisi udah haus banget, udah lapar banget, terus disambut dengan tidak enak, kayak gimana perasaan? Ya, betul. Pasti nggak enak, gitu kan? Atau sebaliknya lah, kalian sambut dengan baik gitu kan, dengan ramah, dengan sopan gitu kan. Terus ternyata makanannya katakanlah bukan sesuatu sajian yang spesial banget, tapi bisa termaafkan loh. Karena tadi suasana yang kalian bangun itu udah sangat luar biasa gitu kan, udah nyaman gitu kan. Orang mau komplain pedes pun dalam tanda kutip udah sungkan sebenarnya, karena aduh nggak enak ya. Tadi udah baik banget lagi pelayannya. Jadi kunci ya ini ya. Menurut saya kunci sih Mas. Jadi kalau mau buka restoran atau kafe sejenis gitu, memang nomor 1 ya hospitality. Itu hospitality ya. Oke, jadi beberapa bulan lalu tuh dapat pelajaran Bang. Bahwasanya ternyata memang sih setiap tempat atau usaha yang itu bergerak di bidang jasa itu memang yang paling utama kan hospitality kata mereka kan. Hospitality itu menurut sebagian besar orang adalah service excellent kan gitu kan. Bukan sekedar service aja gitu kan. Terus saya disadarkan oleh salah seorang gitu kan pada saat itu ketemu bahwasanya ya benar menurut sebagian besar orang service excellent si hospitality ini. Tapi bukannya dalam Islam
si service excellence itu adalah harfiahnya manusia, dia bilang. Bukannya semua orang harus ramah dan tamah gitu kan. Kita kan diajarkan untuk ramah tamah. Jadi sebenarnya bukan hal yang susah untuk melakukan hospitality, karena itu sebenarnya udah ada dalam diri kita. Basic kita. Iya juga. Betul. Sepakat, luar biasa itu. Benar. Jadi bukan tentang usaha kita di bidang jasa atau produk atau yang lain-lain, tapi bahwa kita sebagai manusia memang harus service excellent, pelayanan prima, tidak membeda-bedakan. Ya karena kita hidup tuntunannya kan Rasulullah. Iya, betul. Apakah Rasulullah tidak service excellent? Iya. Kalau kita tidak service excellent, kalau saya pribadi itu selalu mengingat seperti itu kan. Kalau kita tidak service excellent, terus kita tuh hidup dengan tuntunan dari siapa? Dari siapa, betul. Kalau saya seperti itu sebenarnya. Wah, luar biasa sekali gitu. Ini pembelajarannya ya. Selama ini saya pun menyadari bahwa kita di bidang jasa kita harus fokus ke pelayanan prima bahasa ini kan. Ternyata Bang Nanda nyampaikan nggak perlu di mana industri kita, dimanapun kita berada harus pelayanan prima. Karena itu harfiah kita kan sebagai manusia itu harus luar biasa itu. Masya Allah ini. Nasihat yang luar biasa nih hari ini. Hari Jumat Barokah nih. Masya Allah. Sayyidul Ayyam. Masya Allah. Ini nanti dulu nih saya tanya-tanya ini. Belum ada yang kebaca ini. Masih dengerin cerita luar biasa sekali. Jadi sampai mana tadi kita, Bang? Karyawan udah mulai ini kemudian balik lagi ya. Dari 2021 udah mulai stabil lagi ya. Benar. Selanjutnya seperti apa lagi? Setelah itu kan rencana berjalan tuh karena kontrak kita di sana 3 tahun. Rencana berjalan dengan nyaman lah menurut kami kan, dengan stabil, dengan sesuai dengan ekspektasi kami di awal gitu kan. Terus kami di tahun kedua kami mulai berpikir ini mau dibawa kemana nih gitu kan. Yang awalnya tadi cuma ya udah deh project iseng-iseng gitu kan. Karena si Fajar pun dulu juga punya usaha sendiri selain rencana gitu kan. Ternyata setelah setahun kayaknya semuanya malah lebih fokus ke rencana ya. Nah, kami berunding setelah 2 tahun ini rencana mau dibawa kemana. Dengan hasil diskusi kita perpanjang aja deh paling nggak sampai 5 tahun di sini. Mulailah tuh berembuk kan ke yang punya kontrak. Itu di tahun keberapa berembuk? Di tahun kedua menjelang ketiga tahun mau menjelang habis kontrak gitu, Bang. Jadi datang ke mereka untuk mengajukan perpanjangan kontrak, tapi ya otomatis itulah. Kayaknya kebanyakan tuh seperti itu sesuai dengan prediksi kami, ternyata naik ya. Mereka tidak mau. Tidak mau, bukan naik ya. Bukan naik. Kami malah udah bersiap diri untuk ya ada ini kayaknya kenaikan nih Jar. Gue bilang kan kayaknya mungkin sekian persen kenaikannya. Udah siap aja. Wajar kok udah 3 tahun gitu kan. Sama inflasi juga kayak gitu. Ternyata mereka malah tidak mau. Mereka menutup pintu, katanya tidak bisa karena lokasinya mau dijual dan segala macam lah gitu kan. Aduh kayak gimana nih gitu kan. Terus ini cukup apa ya? Challenging ya. Challenging kan. Mau kemana ya kita ya? Terus ada beberapa orang yang menawarkan kerjasama gitu kan. Ini ada cerita sedikit, Bang. Jadi waktu itu ada bank konvensional yang menawarkan pinjaman pada saat itu gitu kan. Tapi saya sama Fajar tuh punya paham yang sama, bahwasanya kami sangat takut dan tidak mau untuk berurusan dengan simpan pinjam uang. Gitu. Konvensional ya? Ya pinjam lah, pinjaman uang konvensional gitu kan. Dan yang menawarkan, mau nggak ini didanai sekian, dia bilang kan untuk pengembangan rencana. Dia bilang, kepancing kan, emang bisa Bang? Gue bilang kan, apa yang bisa kami jaminkan? Ya usahamu udah 3 tahun, itu udah bisa dihargai sekian. Oke. Dah tuh, tapi tidak pernah kami gubris itu, Bang. Terus tidak pernah mencari alternatif juga. Ngobrol lah, ketemu teman pelanggan rencana yang juga punya ketertarikan di bidang F&B. Terus dia menawarkan, saya punya lahan bisa dikontrak, terus saya mau ikut serta di dalam rencana. Dia bilang kan, kalau saya punya modal sekian, dia bilang saya dapat persentase keuntungan berapa gitu hasil kan. Ya. Wah, saya langsung saya merinding nih, Bang. Jumlah yang dia tawarkan sama persis sama yang Bang tawarkan. Wah, itu ya ini ya. Wah, bridging Bang tadi ya. Saya langsung, Masya Allah, kok
ini ya ternyata kita menolak sesuatu yang nggak benar lah ya gitu kan. Ternyata Allah ganti. Masya Allah. Ini saya merinding juga nih. Itu bener bang. Jumlahnya persis bang. Sama. Jumlahnya persis banget. Iya. Terus gimana Jar, gue bilang kan. Ya udah coba deh kita hitung dulu. Kita hitung dulu berapa persen gitu kan. Kita hitung segala macam. Tawarkan kalau memang Masnya mau ikut serta dengan rencana dapatnya sekian persen lah pembagian hasilnya gitu kan. Dan dia setuju. Ya udah dia juga punya lahan, kita kontrak secara profesional juga di luar uang yang dia investasikan gitu kan. Kita bangun tuh kita mulai pembangunan si rencana di akhir tahun 2023 ya 2023 atau 2024 saya lupa itu. Yang di tempat yang sekarang. Tempat yang sekarang. Oh, berarti ini pindah setelah yang di apa tadi? Di Pasar Melintang itu, pindah ke tempat yang sekarang. Tempat yang sekarang. Oh, yes. Gitu akhirnya. Ya udah. Nah, plot twistnya adalah kami dihubungin lagi dengan oleh pemilik. Oh, yang ini pemilik yang awal tadi, ya? Pemilik yang tadi telepon bahwasanya katanya kalau memang mau lanjut nggak apa-apa dipakai lagi, dikontrak lagi. Lah, kayak gimana Ibu? Kami bilang kan kami sudah mempersiapkan diri untuk pindah. Pembangunan kami sudah jalan gitu. Tapi itu udah pindah ya? Artinya barang-barang udah masih di sana. Karena kami udah mulai persiapan pembangunan itu 6 bulan sebelum kontrak kami habis. Dan alhamdulillahnya itu bang, ternyata nggak terlalu susah kami untuk mencari alternatif pindah setelah ditolak untuk mau perpanjang itu. Mencari banget tuh enggak. Ya tadi datang kan bahasanya kan. Maksudnya tuh ya pelanggan rencana juga yang sudah sering main ke rencana tiba-tiba punya ketertarikan, cerita segala macam, menawarkan diri maksudnya untuk ikut serta gitu kan. Nah, alhamdulillah yang sekarang pindah ke rencana yang sekarang. Nah, sekarang udah mulai tahap pindah nih ya. Bagaimana peralihan itu dari Pasar Melintang ke yang sekarang tempatnya apa daerahnya? Sebenarnya sih juga di Pasar Melintang juga sih nggak terlalu jauh gitu kan, tapi agak masuk gang di belakang perumahan Oase itu sekarang. Perumahan Oase ya. Bagaimana peralihan rencana dari sana ke yang tempat baru dari semua segi lah. Artinya apakah ada perubahan dari segi food and beverage-nya, kemudian interior dan lain-lain. Bagaimana? Karena pada saat itu kami ditawarkan lahan yang cukup besar bang, langsung kepikiran sama kami kan, kita bikin konsepnya seperti ini aja. Karena udah dulu sih sebelum dapat lahan ini udah mulai mengawang-awang, udah mulai menghayal nanti rencana bikin kayak gini. Kebetulan dapat lokasi yang kurang lebih mirip dengan impian kami, gitu kan. Akhirnya kita bikin seperti ini, lebih besar skalanya. Mungkin kita bikin yang lebih rapi pada sekali ini. Soalnya dibikin, ternyata kata Fajar, kita punya space dapur yang cukup besar sekarang gitu kan. Kenapa kita nggak jual makanan yang lebih proper lah gitu kan? Kalau yang kemarin yang kemarin kan kita cuma cemilan gitu. Ada beberapa makanan berat tapi nggak terlalu banyak gitu kan. Kita bikin yang lebih proper aja makanannya gitu kan. Oh boleh, gue bilang kan di develop lah segala macamnya gitu kan, dapur makanan-makanannya. Dari nol ini bangunannya ini dari tanah kosong atau sudah ada bangunan sebelumnya? Pada saat itu tanah kosong. Jadi kita bangun sendiri. Jadi makanya kami lebih bebas pada saat itu mengekspresikan pengennya dibikin seperti apa gitu kan. Dibikinlah tadi kan, di develop lah dapur dan segala macamnya. Ternyata kita punya pilihan makanan yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Dari segi menu kita lebih bervariasi, kita punya pilihan yang lebih variatif dari makanannya gitu kan. Terutama kalau minuman masih tidak terlalu banyak. Mungkin kenaikan minuman itu paling 20%. Kalau makanan mungkin hampir 100%. Naik ya karena dari cemilan ke makanan berat gitu kan. Jadi lebih banyak. Dari segi bangunan kami lebih besar kan. Jadi bisa menampung kapasitas lebih banyak. Tapi dengan konsep yang sama. Konsepnya beda bang. Kalau yang dulu kita tuh sebutnya industrialis lah. Kalau yang ini kita sebutnya mungkin minimalis kayak gitu. Kita cuma pengen aksennya warna putih aja gitu kan. Terus ada warna utamanya warna putih, kemudian ada aksen warna kayu kan, kayak gitu aja gitu kan. Terus kita pengen senyaman-nyaman mungkin untuk orang yang datang. Makanya kita buat ambience-nya
kayak sekarang kayak gitu. Kayak yang sekarang. Bagi yang udah pernah datang, kebayang nih apa yang disampaikan sama Bang Nanda ini. Kemudian itu makanan kan beralih nih yang dari cemilan ke makanan berat. Benar. Ini kan bukan sesuatu yang gampang untuk kita menentukan trial and error makanan, jenis makanan, kemudian bahan produksi dan lain-lain. Itu gimana? Kok bisa memutuskan yang sekarang? Oke. Balik lagi referensi paling Bang. Kami lihat referensi di luar gitu kan. Di luar lagi trennya tuh kalau coffee shop yang punya makanan cukup banyak, mereka jual makanan seperti apa. Nah, beruntungnya kami itu adalah punya orang dalam. Orang dalam itu ada yang apa namanya tuh, yang saya maksud adalah istrinya Fajar. Itu kan juga lulusan dari Stipram juga, orang kitchen juga. Jadi kami memang minta tolong sama beliau untuk R&D makanan full. Jadi kami percayakan 100% ke dia untuk kembangin nih, kita mau bikin menu apa, kita mau jual menu apa, itu 100% sama istrinya Fajar. Memang nantinya dia akan tetap apa namanya itu kasih kami untuk memutuskan ini yang mana dijual, yang mana tidak gitu kan. Beruntungnya kami itu. Jadi berdasarkan referensi yang ada gitu kan, referensi yang ada. Jadi boleh nggak Bang, apa namanya, di spill kira-kira kalau boleh, ini referensinya nih kemana waktu itu ngambil? Ke luar negeri, ke Jawa, ke restoran, kafe mana? Boleh nggak? Dari banyak referensi sebenarnya Bang. Jadi kami itu tipikalnya bukan satu referensi. Kenapa? Biar gak ketahuan nyonteknya Bang. Ya, modifikasi ya, bahasa ATM. Kadang-kadang tuh kan orang tuh kan ketahuan banget, wah ini kayaknya ngambil dari restoran ini deh, atau dari kafe ini. Kami mensiasatinya adalah dengan cara kita cari banyak referensi gitu kan. Terus lihat dia restoran A atau kafe A, kafe B atau coffee shop C, mereka apa namanya menjual atau mengeluarkan menu ini. Kita bisa nggak ambil tengah-tengahnya, atau kita bisa nggak modifikasi dari 3 ini jadi apa gitu. Ini secara online ini. Secara online. Berarti ada yang secara offline, artinya datang ke restoran yang lain, ada juga ya? Bengkulu berarti itu ya? Enggak Bang. Gimana kita itu? Cari di luar. Jadi kan si Fajar istrinya orang Temanggung. Jadi ketika dia balik kampung ke Temanggung, dia cafe hopping lah istilahnya kan, mereka survei ya, mereka hunting di beberapa restoran. Oh ternyata restoran ini jual ini. Tapi itu kami cari dulu tuh Bang sebenarnya dari Instagram. Nanti coba deh kamu main ke restoran ini. Bener nggak saya enak di foto? Di ratingnya ya. Bener nggak? Dimampirin sama Fajar. Oh iya, bisa nih kita modifikasi, kita bawa nih nanti kita jual di Renjana. Kayak gitu. Kebanyakan referensinya memang dari luar. Pulau Jawa ya. Dari Pulau Jawa sebenarnya. Untuk referensi makanan, minuman pun seperti itu sebenarnya. Begitupun sebenarnya bangunan dan interior sebenarnya kayak gitu. Bukan murni dari bagaimana dari ide kami, sebenarnya itu lihat dari comot-comot Bang. Ini begini nih pintunya nih, bikin bisa bagus kayak. Memang kita udah dimudahin sekarang kan ya, dengan mereka yang udah buat usaha duluan. Kita tinggal lihat kemudian modifikasi dengan bantuan internet kan, tinggal cari-cari kan. Iya, dimudahkan sekali. Memang panjang kan menentukan itu. Jadi dari menu yang dihasilkan, berapa persen kalau kita berbicara presentasi yang setelah di hunting nih kemana-mana tuh diambil sebagai menu intinya Renjana, kemudian ada yang dibuang gitu? Bisa jadi kalau untuk referensi yang baru ya Bang, bisa jadi 50%. 50%-nya dari menu Renjana yang lama, 50% yang baru. Ini memang dari hasil referensi dan hunting beberapa kafe tadi. Nah, Masya Allah luar biasa. Kalau selanjutnya nih Bang, terkait dengan rasa. Tadi kan udah nih hunting, kemudian memutuskan oh ini makanan. Dan sampai detik ini menu itu kan masih ini ya, masih berjalan terus. Apa namanya? Apa ya istilahnya kalau food and beverage itu? Yang lama nggak kepake, ternyata yang ramenya pesanan di sini itu tetap berjalan kan, yang baru, yang lama. Kita coba evaluasi paling kalau beberapa menu gitu kan yang kita jual, kalau memang ternyata penjualannya tidak terlalu baik, mungkin kita tarik menunya, kita ganti. Itu biasanya tuh per 6 bulan atau 1 tahun sekali. Opname lah ya. Iya, jadi ini kayaknya nih kurang banyak peminatnya ya gitu kan. Jadi kita ganti dengan menu yang baru. Ada yang waktu itu satu aja menu yang sempat dicoret.
Ada bang. Kayak sekarang kita lagi pembaharuan menu kan, udah setahun kan. Jadi ada beberapa menu, kalau teman-teman tahu, kita tuh punya menu dengan bahan dasar protein dari ikan dori. Ternyata memang kalau menurut saya pribadi itu menarik menunya sebenarnya, untuk anak-anak juga bagus sebenarnya. Tapi secara penjualan ternyata tidak begitu signifikan gitu. Jadi akhirnya kita putuskan tahun ini untuk menarik semua menu yang dengan bahan dasar protein ikan dori tadi. Wah, luar biasa ini quality controlnya ya. Sebenarnya bukan quality control ya, ini lebih ke opname tadi ya. Karena penjualannya tidak begitu sampai target ya. Tidak sampai target. Kemudian bagaimana menjaga konsistensi rasa? Ini kan pasti ada yang lagi santai, lagi jam-jam hektiknya, rasanya tetap sama. Gimana? Itu sebenarnya PR tuh bang. Itu PR banget, karena kan di dapur banyak yang kerja gitu kan, tangannya banyak. Kadang-kadang pasti kalau ada orang bilang beda tangan beda rasa gitu kan. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan konsistensi rasanya dengan cara mereka harus bekerja atau membuat makanan itu berdasarkan resep, dan semuanya tuh gramasinya ditimbang. Jadi misalnya mau bikin ayam gitu kan, ayamnya harus ditimbang berapa gram gitu kan. Terus nanti misalnya dia mau dikasih saus apa, ketika mau masak sausnya itu semua ingredientnya harus ditimbang. Itulah upaya kami untuk memaksimalkan konsistensi tadi. Ini terkait menu, ini agak teknis sekali ini ya kayaknya. Ada kayak bumbu khusus yang nggak boleh diketahuin sama orang nih? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Ya, teman-teman yang di dapur pun semuanya tahu semua, karena mereka bikin sendiri juga kan, semuanya kan prepare sendiri. Nggak ada bumbu rahasia sebenarnya gitu kan. Karena sebenarnya kalau di luar kan memang ada hal yang harus dijaga ya, barrier to entry kan. Karena ada takutnya yang kan banyak sekali ya, kita nggak mencurigai kan, cuman mereka yang di dalam ini kan kalau memang sudah dapat tahu segala macam, kemudian sifatnya manusia kan ingin berkembang, artinya mungkin dia ada harapan untuk membuka usaha sejenis. Bagaimana bang menyikapi yang kayak gitu? Kalau saya sama Fajar itu satu pendapat banget dengan hal ini tuh. Jadi kalau kami tidak ada rahasianya sebenarnya. Semua resep kami buka, bahan baku teman-teman tuh tahu semua. Mulai dari merek yang digunakan, berapa gram tuh mereka gunakan tuh mereka tahu semua. Jadi ibaratnya kalau kata Bang Jody tadi, mereka bisa buka usaha sendiri lagi. Sebenarnya kalau mereka berani pasti udah bisa gitu kan. Malah kami pun mendorong teman-teman kalau udah kerja di Renjana 2 tahun 3 tahun tuh kami tanyain, kamu ke depannya mau kemana? Wah, ini luar mau biasa gak sih buka usaha aja gitu kan. Belum berani bang. Kenapa belum berani? Belum siap itunya. Kenapa emangnya bang? Enggak, kalau misalnya kamu mau buka usaha, siapa tahu kami mau join dalam usaha kamu. Betul. Jadi kami tuh sifatnya tidak pernah membatasin orang untuk berkembang. Malah kami pengennya udahlah jangan lama-lama lah kerja di Renjana. 2 tahun 3 tahun kayak cukup deh. Kamu buka yang baru kayak gitu kan. Itu juga yang mendorong kami buat membuka selebar-lebarnya tempat belajar. Maksudnya kan semua yang datang kerja di Renjana boleh belajar. Misalnya mereka baru masuk untuk jadi waiters, udah 6 bulan, belajarlah untuk bikin kopi, biar kamu punya sesuatu lah. Nanti kamu keluar dari Renjana, kamu punya nilai lagi. Saya kamu mau kerja di mana? Oh iya, saya memang setahun jadi server atau waiters, tapi saya punya pengalaman pak, misalnya bartender kan gitu jadi bikin kopi gitu kan. Kami pengennya itu sebenarnya. Wah, ini luar biasa ini nggak semua nih. Kalau orang mindsetnya memang benar-benar pure bisnis gitu, ini pasti ada barrier to entry tadi. Ini pasti dipasang nih. Menu nggak boleh sembarangan buat kan, takutnya mereka buat. Ternyata nih konsep Renjana ini luar biasa ini. Ini usaha dan ibadah ini kayaknya. Bisa jadi. Ya, jadi harapannya teman-teman yang kerja di Renjana itu keluar aja. Tanda kutip artinya lebih sukses dan lebih berkembang sukses. lagi. Kami pengennya makanya kadang-kadang tuh kamu udah 2 tahun kerja di Renjana gitu kan. Harusnya kamu bisa naik kelas lebih jauh. Kalau kamu mau keluar dari Renjana, keluarlah dari Bengkulu sekalian. Cari tempat kerja yang jauh lebih bagus daripada Renjana dan di Bengkulu. Pengennya kayak gitu. Makanya selama di Renjana kami pengen kalian manfaatkan waktu itu tuh belajar sebaik mungkin bang. Karena kami nggak membatasin untuk mereka belajar tadi kan. Tapi kadang-kadang memang oknum-oknumnya yang nggak mau gitu kan. Betul. Menurut saya sih sayang aja kan. Udah setahun nggak dapat apa-apa. Betul. Terus kalau misalnya ketakutan nanti dia buka usaha terus jadi saingan, jadi saingan misalnya kayak gitu kan bang. Saya sama Fajar tuh kembali lagi.
kayak rezeki udah konsep rezeki ya. Iya, kayaknya rezeki udah diatur, nggak bakal tertukar insyaallah ya gitu. Oh jadi ini harus didengar ini sama yang di luar sana. Ini salah satu alasan saya kembali lagi lah ke saya tuh kemarin belum seminggu tuh Bang. Saya ke Renjana. Iya Bang. Iya. Tapi nggak ketemu. Nah kebetulan lagi rame kan, lagi rame. Terus si yang kecil tuh udah lapar. Jadi udah masuk, kemudian tertanya kan antriannya banyak ya? Lagi banyak ini kurang lebih ini ngantrinya kan. Akhirnya yaudah next time lagi. Tapi yang jelas kita bakal balik lagi. Jadi ini nilai-nilai yang ada di dalam Renjana yang nggak kelihatan ini teman-teman nih harus dengar nih. Ini salah satu alasan saya bakal balik lagi sana. Bahwa konsep usahanya bukan terkait dengan bisnis saja, tapi juga dengan ibadah. Luar biasa. Masya Allah. Merinding. Anak muda tapi konsepnya ini apa ya? Dunia akhirat. Masya Allah ya. Dunia akhirat benar. Ya, tim kita ngomong. Bang Nanda, pernah ada kayak komplain terbesar? Oke. Yang pernah. Pasti Bang, pasti ada Bang. Kalau tadi Bang Joni bilang kan pas datang nanyain antrian berapa banyak, itu udah jadi momok tuh di Renjana tuh. Karena memang kan kapasitas dapurnya belum sebesar itu, gitu kan, belum seprofesional itulah dalam tanda kutip. Jadi memang punya batasan waktu untuk memproses semuanya. Apalagi kita semuanya tuh sebenarnya bukan ready to serve sebenarnya Bang. Kita misalnya kayak ayam kita goreng lagi dulu gitu kan. Betul. Panas ya. Perlu digoreng, terus semua yang masakan itu kita masak dari nol gitu kan. Jadi butuh waktu. Nah komplainnya tuh biasanya paling banyak di situ. Lama banget dia bilang kan. Nggak sampai-sampai. Tapi kami tuh selalu sampaikan di awal. Kalau orang tanya, kalau orang datang ke kasir kami selalu himbau untuk semua produk makanan itu prosesnya akan lama, bisa jadi 1 jam. Kami kasih estimasi terburuk Bang. Biar orang tuh nggak apa ya, nggak dikasih enaknya, ibaratnya bayangan enaknya kan langsung dikasih ekspektasi terburuk. Kalau dia memang benar mau, berarti memang dia sanggup untuk menunggu. Dan ini terjadi dengan saya. Benar kan Bang? Ya, dikasih tahu dan posisi pada saat itu memang anak sedang ini kan, sedang lapar kan. Jadi kita pindah. Kalau nggak lapar, kita tetap bakal tunggu. Jadi kan nanti kan itu kan balik ke pilihan si customer. Kalau memang dia mau tunggu ya tunggu, kalau enggak ya kita pun nggak keberatan. Walaupun kadang-kadang dapat respon kan. Kita udah sampaikan dengan cara sebaik mungkin bahwasanya makanan akan cukup lama, bisa 1 jam gitu kan. Terus dia ya udah deh nggak jadi, lama banget. Udah nggak usah kesini lagi. Ya nggak apa-apa kan kami udah sampein. Ya gitu betul kan. Ini yang positifnya adalah ini disampaikan. Benar. Kan? Kalau nggak disampaikan kita udah proses pembayaran kan nggak mungkin kan. Malah nggak enak kan nantinya kan. Kok lama itu jadi pertanyaan. Memang gitu. Jadi ini ya jadi poin ke depan supaya ini bisa lebih cepat lagi. Benar. Itu yang selalu kami evaluasi setiap harinya, setiap bulan, setiap tahunnya tuh bagaimana caranya yang dari dapur terutama gitu kan yang paling jadi perhatian itu supaya bisa dimaksimalkan lagi. Berapa orang sekarang tim? Kalau dalam satu shift itu bisa 4-5 orang kalau di dapur. Kalau total semuanya? Kalau satu tim Renjana? Total kita tuh punya tim alhamdulillah 24 orang. Wow, luar biasa nih. Ada 24 orang. Masya Allah di usia muda. Boleh Bang spill Bang, usia berapa Bang? Udah masih muda aku Bang, 32 tahun. Wah, bayangin lah 32 tahun. Nah, sekarang udah mengelola Renjana yang seperti sekarang. Kemarin kedatangan Pak Anies kelihatannya. Gimana ceritanya itu? Nah, itu juga kami nggak tahu tuh Bang sebenarnya kan. Bener-bener nggak tahu. Alhamdulillahnya banget kebetulan Fajar datang pagi pada saat itu. Terus Fajar foto. Terus nih aku edit AI foto sama yang dulu pernah jadi capres kata Fajar. Terus aku lagi di jalan tuh Bang, memang pengen hari Jumat kan, memang pengen Jumatan dekat Renjana kan. Anies siapa ya gitu kan. Bohong gitu. Tapi belum aku baca tuh pas aku sampai di Renjana emang lagi rame, tapi memang hari Jumat tuh biasanya alhamdulillah kita tuh cukup rame di hari Jumat. Nggak pernah expect ada Pak Anies dalam tanda kutip kan. Soalnya apa? Aku nggak ngelihat mobil dalam tanda kutip pejabat Bang pada saat itu. Waktu itu misalnya kayak Alphard kayak gitu kan. Plat merah RI atau apa segala macam itu nggak ada kan. Pas aku masuk di pintu Fajar lagi mau keluar ngecek kan. Wih beneran ada Pak Anies tuh di tengah.
masa aku lihat di meja tengah tuh kan yang panjang itu kan bang, beneran Pak Anies, Masya Allah gue bilang kan. Terus aku tanya sama timnya, kok bisa kesini Mbak? Ya ceritalah dia kan, Pak Anies baru udah jadi saksi nikah, terus minta cari tempat ngopi sebelum sholat Jumat. Dia bilang kebetulan kami sering kesini, kami coba kesini. Luar biasa, alhamdulillah banget. Kami bilang kan, beberapa orang nanya diundang bang. Enggak diundang, kami aja nggak tahu dia datang. Ini berarti ini akibat dari apa ya? Tadi ya kepuasan ya. Bisa jadi kepuasan pelanggan yang kan jadinya direkomendasikan akhirnya kan. Deket juga. Mungkin sholat Jumatnya di mana tuh? Masjid Taqwa aja. Kalau nggak salah informasi ya beliau sholat di At-Taqwa. Ya. Nah ini sebenarnya buah daripada ketulusan pelayanan prima tadi kan. Jadi orang senang. Benar, langsung kepikiran ngopi ini di mana nih? Rencana, Masya Allah luar biasa sekali. Kemudian bang, ini udah teknis nih, udah umum nih. Kita udah di segmen keempat, segmen terakhir nih kayaknya. Kita perlu ada nilai-nilai yang abang Nanda sampaikan ini. Cuman kita masih ke pertanyaan beberapa terakhir nih. Strategi, kalau ngomong strategi marketing yang sekarang yang paling bagus. Oke, kalau strategi marketing kali ya. Kalau melalui platform digital kita tuh sejauh ini baru memaksimalkan satu platform yaitu Instagram gitu. Tapi kalau strategi yang lain bisa jadi tadi secara nggak langsung dengan cara melakukan pelayanan prima tadi, service excellence mungkin jadi strategi kami sih Bang. Betul. Karena dari awal memang titik concernnya itu adalah di pelayanan sebenarnya. Bukan berarti produk tidak penting. Menurut saya tuh dulu ada orang bilang produk nomor 1. Menurut saya nomor 1 itu ada 2. Di pelayanan yang prima. Dengan produknya. Jadi mereka harus beriringan berjalannya gitu kan. Dengan kami memberikan pelayanan yang terbaik, harapannya orang kan jadi terngiang-ngiang gitu kan, teringat ternyata di situ dilayani seperti ini, terus menyampaikan lagi nanti ke temannya gitu kan, dari mulut ke mulut. Mungkin itu sih secara nggak langsung strategi marketing yang kami lakukan. Luar biasa ya, pengalaman seseorang di Renjana jadi strategi yang dipakai Renjana untuk supaya ini berita ini sampai dari mulut ke mulut. Benar Bang. Luar biasa. Kalau kesalahan terbesar proses dari Renjana ini hadir sampai hari ini pernah nggak ngelewatin itu, jadi kayak jadi bahkan mungkin jadi titik balik lah, kalau ada, kalau nggak juga nggak apa-apa. Aku lagi berpikir pernah melakukan kesalahan besar apa gitu, mungkin pernah tapi nggak sadar kali ya. Kadang-kadang tuh orang kadang orang tuh nggak ngaku salah, mungkin di situ kali Bang. Kesalahan terbesar apa ya, mungkin ya misalnya penentuan menu mungkin ya, jadi atau bisa jadi mungkin ada beberapa menu yang menurut kami pribadi itu bagus tapi ternyata customer nggak suka. Bisa jadi itu. Jadi terus juga mungkin tadi melakukan event-event, mungkin menyelenggarakan event-event yang orang nggak terlalu tertarik, tapi kaminya suka. Mungkin itu jadi kesalahan kali ya Bang ya. Itu mungkin. Kemudian ini bulan Ramadan. Jadi kira-kira apa strategi bulan Ramadan ini yang kira-kira membantu semua hal? Artinya apa? Udah ready semua stok makanan untuk bulan Ramadan karena ada bukber kan. Kemudian lahan parkir, kemudian tempat sholat dan lainnya. Gimana persiapan? Kalau bulan Ramadan pasti tadi kalau Bang Joni menyinggung masalah ketersediaan bahan, memang kami udah siap-siap tuh dari beberapa hari sebelum kami closing kan. Sekarang kan rencananya lagi tutup tuh beberapa hari menyambut Ramadan kan. Udah kami double-doublein tuh belanja bahan karena pastinya biasanya di satu waktu pengunjung akan lebih ramai gitu kan. Di bukber mungkin bisa jadi berapa kali lipat orang biasanya tuh yang datang di satu waktu. Jadi pastinya penting sekali untuk mempersiapkan atau memastikan ketersediaan bahan baku. Kalau untuk sholat kita memang udah punya musola gitu kan. Musola itu tuh udah kita perbesar di tahun lalu karena dulunya awalnya kecil sekali Bang. Karena di tahun pertama bukber ternyata ini ya kewalahan gitu kan, antriannya jadi banyak. Kita coba perbesar sedikit lah gitu kan. Kemudian alhamdulillahnya Renjana tuh nggak pernah jauh dari masjid Bang. Jadi dari yang Renjana pertama sama Renjana yang sekarang itu nggak terlalu jauh dari masjid. Jadi kalau teman-teman mau sholat paling jalan 100 meter paling Bang. Jadi langsung ketemu masjid gitu. Luar biasa sekali persiapan untuk Ramadan ya. Buka kayak ini juga nggak sih Bang?
karena kan lagi rame nih pasti kan, kewalahan nih, kayak part time untuk orang-orang yang buat bantu, misalnya kayak waiters. Itu sudah kita perbanyak sebulan sebelum udah kita cari part time yang udah mau untuk bantu selama bulan Ramadan. Jadi kan mereka memang diperuntukkan untuk membantu di bulan Ramadan, tapi mereka udah siap. Kita siapin sebulan sebelum. Jadi mereka udah latihan. Sekarang ini udah latihan nih, udah cek-cek ombak mereka sebulan sebelum berapa kemarin. Orang nih part time-nya nih? Ada 3 orang, ada 3 sampai 4 orang lah untuk tambahan. Untuk satu shift atau mereka akan karena ini kan bulan Ramadan aja, kita hanya buka secara operasional itu dari jam sore sampai dengan malam hari. Wow, luar biasa. Jadi nambah personil juga karena bakal padat di sana ya. Jadi memang paginya kita tetap buka itu hanya untuk penerimaan reservasi. Jadi rencana itu reservasinya hanya secara offline, Bang. Jadi kalau mau reservasi bukber H-1 silakan langsung datang ke Renjana untuk reservasi. Nggak bisa, Bang? Artinya datang tiba-tiba penuh kayaknya full. Iya, takutnya itu. Kemudian kalau udah terlalu dekat kan pastinya tim dapur juga butuh persiapan untuk berbuka juga kan, Bang. Tapi menerima atau enggak ya? Kami minimalis reservasi ya? Kami tetap bayar reservasi kalau untuk buka bersama. Kalau untuk setelah buka tetap kami terima walk-in. H-1 ya? H-1. Sejauh ini udah berapa reservasi ini? Sejauh ini belum ada karena kami kan bukanya tanggal 21. Oh iya, masih close. Jadi kalau ada teman-teman yang mau reservasi untuk hari Minggu atau hari Sabtu silakan datang langsung ya. Di hari Sabtu. Tidak ada reservasi lewat online belum ada. Reservasi lewat offline. Benar. Wow, luar biasa. Nih, saya doain ini full membludak ya nih. Artinya sesuai kapasitas aja. Iya, jangan sampai Bang. tambah tikar-tikar. Benar, jangan, Bang. Kadang-kadang tuh kasihan juga gitu kan. Timnya kasihan melihat customer yang tidak maksimal, tidak nyaman gitu kan. Rasanya agak berdosa, Bang. Rasanya nggak enak kan lihat mereka nggak nyaman gitu. Sampai mudah-mudahan sampai ke target yang dibuat di Ramadan aja ya. Alhamdulillah, luar biasa. Wow, ini udah segmen keberapa nih? Apa nih bonus segmen nih? Bonus segmen. Terakhir, Bang, insyaallah ini teman-teman kita dengar tips dari Bang Nanda bagi teman-teman yang pengen buat usaha sejenis. Kemudian kalau dirangkum dengan beberapa pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan itu bagaimana di awal dulu ada nggak ketakutan buat usaha, kemudian apa yang bikin ragu sebelum buat usaha, kemudian ini banyak nih sekali pertanyaan nih. Tadi tips yang mau buat usaha sejenis, kemudian yang terakhir pesan untuk pelanggan Sebiru Renjana. Kalau tips sebenarnya tuh saya tuh agak hati-hati kalau memberikan tips, takutnya salah gitu kan. Tapi yang selama ini Renjana jalani itu adalah kalau kita di bidang apapun sebenarnya, Bang, jasa entah itu produk, entah itu pelayanan gitu kan. Yang penting konsisten. Yang pertama itu. Jangan kalau kita mau buka usaha, pastikan kita berani untuk konsisten. Jangan cuma kita buka berani untuk rame di awal. Mengincar untuk yang penting kita rame dulu deh. Kayak gimana caranya rame? Yang diincar rame. Kalau menurut saya itu rame itu jadinya bonus nanti, Bang. Yang penting kita niatnya ini kita buka usaha, kita mau berapa panjang, bagaimana kita mencapai target panjang yang kita inginkan. Misalnya kayak di Renjana, kami tes dulu produknya. Kami cek dulu bagaimana kualitas produk kami. Nah, dengan produk yang udah disukai beberapa orang, bisa nggak kita jaga konsistensi produk ini? Betul. Untuk sampai di target yang kita inginkan gitu kan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah konsistensi pertama. Terus kalau untuk khusus kafe ataupun kopi shop kayak gitu kan. Yang pastinya tadi pelayanan prima sih, Bang. Itu jangan pernah ditinggalin gitu kan. Dikeluarin lah dari diri kalian. Kalian nggak usah lihat dari orang lain. Di dalam diri kalian tuh udah ada pelayanan prima sebenarnya. Dari owner ya. Iya. Tinggal kalian mau atau tidak sebenarnya. Kadang tuh orang tuh cuma malas aja, Bang. Sebenarnya tuh aku nggak bisa, Bang, ramah tamah. Bisa kok. Bukan karakter aku. Bukan karakter. Saya langsung terpanggil dengan kalimat orang ini tadi. Iya. Ada kok dalam diri kamu tuh ada pelayanan prima sebenarnya. Secara harfiah kan manusia tuh harusnya ramah gitu kan. Betul. Jadi hospitality atau pelayanan prima tuh paling penting menurut saya. Terus konsistensi produk juga nggak kalah penting. Kemudian yang baru banget bulan lalu saya dapatkan dari saya belajar itu adalah pengetahuan sebenarnya. Bener sih, buka-buka aja dulu lah usaha gitu kan, misalnya kan nanti juga
kelihatan kok, nanti ketemu kok masalah di jalannya. Bener, itu nggak salah juga. Betul. Mau trial and error di jalan nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau kita dalami dulu, kita penuhi dulu diri kita dengan ilmu supaya kalaupun ada salahnya nggak terlalu minor gitu. Tapi ada orang terlalu teori, nanti nggak jalan-jalan usahanya. Ya nggak salah juga sih sebenarnya. Kan ada menurut saya itu ada dua tipikal orang dalam menjalani hidup. Ada yang ya udah jalanin aja. Yang kedua ada strategi. Ada orang yang mereka harus penuhi dulu diri mereka dengan banyak ilmu baru berani jalan. Menurut saya sih keduanya nggak ada yang salah. Tinggal ya kalian kalian mau jadi yang mana gitu kan. Kalau saya pribadi, saya tipikal orang yang penuh persiapan dulu ya. Jadi saya pengen dapatin dulu sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuannya, baru saya akan jalanin. Kemudian baru gitu. Konsisten tadi ya. Benar gitu. Luar biasa sekali konsistensi ya. Kita pun di dunia digital ya sekarang ya berharap konsisten dalam buat konten ya. Benar Bang. Jaga terus, jangan viewernya dikit nggak buat konten lagi. Nah itu tadi sama kayak Renjana dulu kan. Kalau Renjana tidak mau konsisten gitu kan, di saat orang cuma beli satu orang, satu produk atau satu orang sampai kayak sekarang ya. Nggak mungkin sampai sekarang gitu kan. Makanya terus aja dulu konsisten gitu kan. Terus tapi penuhi lagi dirinya, belajar lagi ya, upgrade tuh ya benar, upgrade Bang, jangan sampai berhenti. Sampai saat ini pun kami sama Fajar kalau ditanya udah berhenti belajar belum? Enggak. Jangan sampai yang lahat katanya. Karena kami bulan ini awal bulan tuh baru balik dari belajar tentang masalah kopi-kopi ini gitu. Wow. Karena kayaknya perkembangan akan lebih jauh lagi gitu kan, kita nggak bisa berhenti sampai di sini gitu. Wow. Ini memang di spare budget khusus ya untuk belajar. Upgrading knowledge ya. Benar. Wow, luar biasa. Gitu. Terakhir, ini pengen banyak nanya, cuman nanti masa segmennya sampai 10 mungkin ada part 2 nanti insya Allah kawan-kawan kan kita sesuaikan. Yang terakhir tadi Bang Nanda, pesan untuk pelanggan Renjana. Apa ya pesannya? Kalau saya pribadi itu sebenarnya ke teman-teman yang sudah sering datang ke Renjana atau yang belum datang ke Renjana, jangan kapok-kapok datang ke Renjana. Terus juga kalau memang ternyata Renjana itu ada kurangnya, baiknya langsung disampaikan. Mau itu langsung disampaikan ke orang yang ada di sana gitu kan, atau melalui DM Instagram atau WhatsApp admin, nggak apa-apa. Kami tuh senang sekali kalau mendapat masukan, entah itu kritik, pedes, mau kayak gimana pun kami tetap terima, karena itu adalah bahan evaluasi kami Bang. Karena kalau kita cuma berkaca dengan apa yang teman-teman lakukan di sana, kalau ditanyakan kayak gimana hari ini, mereka pasti aman bang. Tapi kan kita nggak tahu ternyata perspektif konsumen. Perspektif konsumen. Jadi kami pengen banget dapat banyak sekali masukan dari teman-teman dari Renjana gitu sih. Wow. Jadi itu ya pesan dari ownernya Sebiru Renjana, Bang Nanda dan Bang Fajar beserta koleganya, bahwa kalau ada yang ingin disampaikan terkait itu masukan, kritik, saran, langsung aja benar. Ada Instagram maupun secara langsung. Benar sekali. Luar biasa. Nggak terasa 5 segmen ya kita berbicara. Jadi mudah-mudahan ada nilai yang bisa diambil dari perbincangan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk siapapun. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Nanda. Bang Joni. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Nggak ada mau kasih kurangnya. minum lagi bulan puasa. Nggak ada kurangnya. Jadi teman-teman yang nonton jangan lupa follow Instagram kita, YouTube kita, TikTok kita, Darul Almina Stories. Mudah-mudahan ada hal-hal lain, nilai-nilai lain yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa juga like, comment, and share. Terima kasih Bang Nanda. Terima kasih Bang Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.